Ini harus saya potong nih. Kalau kita lihat dengan cermati suratnya FIFA, sebenarnya nggak ada menyinggung soal penolakan terhadap timnas Israel, tapi lebih ke peristiwa Oktober 2022 loh kalau kita lihat Kanjuruhan. Saya harus klarifikasi. Kita nih kadang-kadang baca surat itu cuma ngelihat tulisannya, tapi tidak membaca maknanya seluruhnya. Ini yang Anda kemudian akhirnya jadi alat untuk mencari alibi gitu kan, mencari alibi. Yang saya mau menjelaskan ini biar clear gitu di masyarakat bahwa yang pertama di surat itu disebutkan hari ini kami sudah bertemu Gianni Infantino bersama dengan Presiden PSSI-nya Presiden PSSI, Sepak Bola Indonesia PSSI Pak Erick Thohir dan memutuskan berdasarkan situasi saat ini. Keputusannya adalah situasi terkini. Iya, situasi terkini. Keputusannya yang pertama bahwa Indonesia dicoret dari tuan rumah Piala Dunia. Yang kedua, FIFA akan segera menyiapkan tuan rumah pengganti dengan secepat-cepatnya dan segera dengan waktu pertandingan yang sesuai dengan tetap tidak berubah. Yang ketiga, ada potensi sanksi yang akan dikeluarkan. Cukup. Kemudian FIFA menggarisbawahi keputusan di atas, FIFA tetap berkomitmen untuk membantu PSSI berdasarkan komitmen dengan Pak Presiden Jokowi untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Jadi ini 3 keputusan, meskipun FIFA udah benci banget sama Indonesia, tapi FIFA tetap berkomitmen akan mengasistensikan pemulihan kasus Kanjuruhan lewat badan yang disebut tim transformasi itu. Jadi nggak ada kaitannya sebenarnya. Nah, kenapa kemudian mereka tidak menyebut Israel? Ini juga kenapa kalau disebut Israel nanti kesannya FIFA ini dibawa ke tiak Israel. Seperti itu gitu kan. Jadi FIFA akan mengambil bahasa-bahasa yang umum dalam pengambilan keputusan. Oke, jadi Anda menangkap surat ini tetap bahwa ini ada kaitannya dengan penolakan terhadap Israel. Berani untuk mencoret Rusia. Rusia itu kan tidak sama posisinya. Rusia tidak dicoret sama FIFA. Rusia itu dicoret sama UEFA. Sama FIFA. Sama UEFA, Pak. Iya, jadi gini. Tetapi artinya dia tidak bisa mengikuti karena ada permintaan, Pak. Karena ada permintaan. Sama. Enggak, kalau sekarang enggak ada permintaan, ada kan negara-negara lain yang dari menentang tidak minta Israel juga, untuk ikut Piala Dunia. Bahkan Palestina sendiri rela loh. Kita ini urusan sepak bola dan kita memaklumi Indonesia tuan rumah karena ini urusan sepak bola, maka kemudian tidak ada masalah dan kita tetap yakin Indonesia punya komitmen kuat memperjuangkan kemerdekaan Palestina gitu. Nah, saya pikir seperti ini, yang soal Rusia itu kan hampir sama dengan waktu Ganevo dibangun sama Pak Soekarno. Iya kan, ketika itu ada penolakan terhadap Israel dan Taiwan. Yang kemudian separuh dari peserta ASEAN Games tidak mau ikut Asian Games. Sehingga kemudian disepakati kita bikin bareng-bareng, Bung Karno bikin yang namanya Ganevo. Ya kan. Nah, ini Rusia juga seperti itu. Karena dia melakukan invasi kepada Ukraina, kemudian Polandia, Swedia, Republik Ceko, Jerman, Italia, Prancis meminta kepada Rusia untuk menghentikan agresinya. Nah, ketika diminta, kemudian Rusia tetap kekeh. Akhirnya mereka meminta kepada UEFA untuk menghentikan proses kualifikasi yang dilakukan di Piala Dunia ini gitu kan. Enggak, saya sependapat, kajian sejarahnya sependapat bisa 75 tahun itu yang lalu. ada koreksi itu Bang Akmal. Ya? Jadi begini, waktu Asian Games tahun 62, Bung Karno memang tidak mengundang Israel dan Taiwan. Tidak memberikan visa ya? Ya. Kemudian begitu ya, ketika Olimpiade kita juga dilarang untuk ikut. Maka Bung Karno mengambil inisiatif membuat Ganevo. Iya, artinya kan ada negara lain yang mengikut serta. Gitu kan? 51 negara ikut serta. Iya. Ada 2.700 atlet. Iya. Artinya apa? Bung Karno Indonesia itu sangat menentang penjajahan di atas dunia ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, Mas Jarod, ini balik lagi ke pertanyaan tadi Bung Ege sama Bung Akmal. Bentar Bung Ege, saya ingin menyambung mumpung masih ingat ini. Tadi disebutkan oke lah, kita menolak sesuai dengan yang mengikuti Bung Karno ya dan konstitusi ini politik kita. Luar negeri kita kan begitu. Betul. Nah, tapi pertanyaan tadi belum terjawab tuh. Di awal kenapa Pak rekan Anda Wayan Koster menyetujui saja menerima ini. Kemudian belakangan justru pada saat injury time melakukan penolakan ini. Waktu itu kita sudah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri. Dan Menpora pada saat itu dan Mensesnek ya. Untuk bagaimana mencari jalan keluar.
Karena motif kita supaya kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Itu bulan Agustus. Bulan Agustus. Berarti kalau bulan Agustus sudah ada permintaan itu. Kemarin seharusnya atlet balap sepeda itu nggak bisa hadir. Ya, ditolak juga. Iya, ditolak Agustus kemudian kita kasih opsi. Bagaimana kalau tim sepak bola Israel itu main di Singapura? Kalau pertanyaan tadi, kenapa fokusnya ke sepak bola gitu? Kalau pas atlet-atlet lain enggak. Bahkan interparliamentary kok bisa Pak? Gitu tidak kan? juga panjat tebing Israel boleh, badminton boleh, dan yang lain kenapa pada saat itu juga tidak menolak PDIP waktu itu? Ini persoalannya berbeda, makanya perlu dievaluasi hubungan luar negeri kita. Oke. Itu loh ya. Harusnya tidak boleh lambang-lambang negara mereka Israel. Saya mau nyambung nggak dengan yang tadi ini ya? Saya masih kalau boleh menghadirkan sisi yang lain. FIFA kok harusnya kan nggak menganggap kita negara federal. Artinya kalau dijamin oleh presiden dan kemudian dijamin oleh asosiasi, maka harusnya. Artinya FIFA-nya nggak percaya dengan Indonesia sebagai penyelenggara berarti. Bukan bicara federal, bukan federal. Jadi kan yang mau melaksanakan undian Piala Dunia itu daerahnya adalah Bali. Ya kan, Bali tidak mau menerima Israel. Pesertanya 23 negara. FIFA kan memegang kedaulatan anggotanya. Kalau mau Israel datang via Zoom gitu kan. Kalau itu masuk kita sekarang begini. Kenapa bukan dari Agustus itu terus-menerus mengeluarkan surat untuk menyatakan bahwa kita menolak Israel di Bali misalnya gitu ya. Kan Agustus nih, mereka menyadari 1 Juli 2022 Israel ternyata lolos ke Piala Dunia U20 di Pildun 20 istilahnya sekarang ya di Indonesia. Lalu Wayan Koster masih biasa-biasa saja. Tidak ada penolakan baru 14 Maret mengeluarkan surat. Kenapa bukan sebelum itu? Nanti dijawabnya Mas Jarod nanti. Mengeluarkan surat. Kenapa bukan sebelum itu mengeluarkan suratnya? Usai jeda dijawab di Dua Sisi, tetaplah bersama kami.